ICT, Information Communication Technology. Saat ini kita sedang menghadapi perubahan era besar-besaran, di mana pengolahan informasi, penyampaian komunikasi, semuanya berbasis teknologi. Siapkah Anda menghadapi era baru ini? Era ICT. Kami di Universitas Multimedia Nusantara dengan program studi pilihan siap membantu Anda menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi era baru teknologi ini. Sering gak sih kita mendengar orang lain komplain atau bahkan diri kita sendiri yang komplain? Kok pelayanannya lambat sih? Kok kita ngantri lama banget sih? Kok nggak praktis banget sih? Sebenarnya kenapa ya? Sebenarnya salah siapa ya? Apakah salah orang yang menjaganya atau salah pemerintah? Mungkin kalau kita ngomong tentang kebijakan publik, sebenarnya itu tanggung jawab kita semua, terutama kalian generasi muda Indonesia, untuk bisa melakukan perubahan. Kuncinya ada di mana perubahan tadi? Sehingga pelayanan bisa lebih cepat, tepat, lalu juga tidak memakan waktu lama. Ya, kuncinya ada di sistem. Sama halnya dengan saya yakin kalian semua juga bisa menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan. Di sistem informasi, mahasiswa akan diberikan knowledge yang tidak hanya secara teknis tetapi juga secara bisnis, sehingga dari perubahan yang kita ciptakan kita juga bisa menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari yang kita buat. Dan untuk membuat perubahan itu kita juga mendapatkan skill-skill pendukung seperti misalnya programming, analisis sistem dan perancangan, DSS, juga e-business. Dan di sistem informasi, mahasiswa tidak hanya dibentuk untuk menjadi pribadi yang pintar, tapi juga berkepribadian yang baik dan menarik, sehingga diberikan bekal-bekal seperti interpersonal communication yang membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain, dan juga etika bisnis dan hukum, sehingga kita tahu perilaku mana yang baik dan benar untuk dilakukan. Dari ketiga hal yang telah diberikan, maka kalian akan bisa menjadi pribadi yang berkompeten untuk melakukan perubahan bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat lain. Uniknya, walaupun kita masuk dalam fakultas ICT, tapi tidak hanya siswa dari IPA saja yang bisa memilih sistem informasi. IPS pun bisa, karena kurikulum kita menekankan banyak juga kepada manajemen dan bisnis. Dan di sistem informasi kita juga memiliki banyak kegiatan, bukan hanya secara akademik tetapi juga non-akademik, sehingga mahasiswanya memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Jadi jangan ragu-ragu lagi, apapun jurusan kalian bisa bergabung dengan prodi kita di Sistem Informasi UMN dan menjadi agen-agen perubahan. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai program studi sistem komputer atau Computer Engineering Universitas Multimedia Nusantara. Di program studi sistem komputer atau Computer Engineering Universitas Multimedia Nusantara, kami menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi era The Internet of Things, di mana seluruh device nantinya akan terkoneksi satu sama lain secara otomatis, tanpa campur tangan manusia lagi. Dengan kurikulum yang disusun dengan sistematis, yang memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kami menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan global dengan berfokus pada mobile computing dan mobile communication. Kegiatan belajar mengajar di program studi sistem komputer Universitas Multimedia Nusantara dilaksanakan baik di kelas maupun laboratorium dengan suasana kondusif khas UMN yang dibimbing oleh tenaga-tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri maupun praktisi yang merupakan lulusan S2 maupun S3 perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang terkemuka.
Sistem komputer UMN memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan sarana praktikum yang terkini untuk mendukung proses belajar mengajar maupun penelitian, antara lain laboratorium jaringan komputer dasar, laboratorium jaringan komputer lanjut, laboratorium sistem komputer dasar, laboratorium sistem komputer lanjut, laboratorium sistem mikroprosesor, laboratorium rekayasa perangkat lunak, laboratorium grafis dan multimedia, laboratorium basis data, laboratorium mobile communication, laboratorium sistem dan aplikasi perusahaan. Selain itu, sistem komputer UMN juga menjalin kerjasama dengan Huawei yang diwujudkan dalam Huawei Advanced Network Academy yang pertama di Indonesia. Dengan fasilitas modern dan tenaga pengajar yang profesional, kami mengharapkan lulusan sistem komputer UMN memiliki kompetensi dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak berbasis mobile. Selain itu, mereka juga akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang jaringan komputer, komunikasi nirkabel, sistem operasi, berbagai bahasa pemrograman, dan juga teknologi cloud computing. Untuk meningkatkan daya saing lulusan, baik di dalam maupun luar negeri, kami juga membekali mahasiswa dengan program sertifikasi internasional dari beberapa institusi seperti Cisco, Oracle, SAP, maupun Huawei. Saat ini lulusan sistem komputer UMN sudah tersebar baik di dalam maupun di luar negeri, bekerja di perusahaan terkemuka maupun melanjutkan studi ke jenjang S2 dengan beasiswa. Kami menunggu putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung di sistem komputer Universitas Multimedia Nusantara. Saya akan mengajak Anda untuk sejenak memasuki program studi Teknik Informatika UMN. Saat ini manusia membutuhkan informasi yang cepat dan mudah dengan perangkat yang semakin ringkas. Hal ini mendorong perkembangan Information and Communication Technology atau disingkat ICT. Seiring dengan perkembangan ICT tersebut, teknologi komputasi bergerak atau mobile computing juga turut berkembang pesat. Kebutuhan sumber daya manusia yang handal sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ICT dan mobile teknologi saat ini. UMN adalah salah satu program Corporate Social Responsibility atau CSR dari kelompok Kompas Gramedia yang memiliki fokus pada perkembangan ICT serta menciptakan sarjana ICT yang handal. Untuk mendukung proses pembelajaran yang nyaman, tentu dibutuhkan fasilitas yang bagus. ICT UMN menyediakan ruang kuliah yang nyaman, serta dukungan jaringan internet nirkabel, perpustakaan yang lengkap, dan komputer publik. Untuk mendukung pemahaman dan kemampuan praktikal mahasiswa, semua mata kuliah pemrograman disertai dengan praktek di laboratorium. Program studi TI UMN memiliki beberapa laboratorium, di antaranya Laboratorium Networking, Laboratorium Database, Laboratorium Programming, dan Laboratorium Multimedia. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam materi perkuliahan, UMN juga telah bekerja sama dengan Microsoft, Oracle, Cisco, dan SAP. Selain fasilitas di atas, mahasiswa tingkat akhir dibekali dengan mata kuliah kerja magang. Beberapa perusahaan menyediakan tempat untuk kerja magang, di antaranya kelompok Kompas Gramedia, Oracle, SAP, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Juga perguruan tinggi seperti Tokyo Denki University di Jepang dan University Tunku Abdul Rahman di Malaysia. Untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, UMN telah bekerja sama dengan Tokyo Denki University Jepang, University Tunku Abdul Rahman Malaysia, Chinese Culture University Taiwan, dan beberapa universitas lainnya. Selama 3 tahun terakhir di program studi TI UMN, sudah ada 5 orang mahasiswa yang mendapatkan kesempatan kerja magang di Tokyo Denki University Jepang, dan 1 mahasiswa mendapat beasiswa S2 di Tokyo Denki University, serta 3 orang mahasiswa mendapat beasiswa S2 di Chinese Culture University Taiwan. Program studi Teknik Informatika UMN memiliki kurikulum yang siap menciptakan mahasiswa berwawasan internasional. Pada tahun pertama, mahasiswa diberikan landasan yang kuat di bidang teknik informatika.
Pada tahun kedua dan ketiga, mahasiswa dididik untuk menjadi software engineering yang handal. Pada tahun terakhir, mahasiswa dibekali dengan kemampuan yang lebih tinggi di bidang software engineering, project management, dan kemampuan untuk melakukan penelitian. Selain itu, lulusan TI UMN dipersiapkan untuk memiliki wawasan teknopreneur dan budi pekerti luhur, di mana hal ini diterapkan pada semua mata kuliah. Program studi Teknik Informatika UMN membekali mahasiswa dengan kemampuan programming yang kuat serta kemampuan terkait mobile software engineering dengan mata kuliah Mobile System Programming terkini. Ditambah lagi, mahasiswa Teknik Informatika UMN dipersiapkan untuk menjadi sarjana yang unggul dan siap menghadapi perkembangan teknologi. Teknik Informatika UMN telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan piranti lunak berskala internasional seperti Microsoft, Oracle, Cisco, SAP, dan kerjasama ini meliputi adopsi kurikulum serta training dan sertifikasi untuk para pengajar. Kurikulum yang dimaksud dituangkan dalam mata kuliah peminatan yang harus dipilih oleh mahasiswa. Adapun pilihannya adalah Oracle Application Developer, Oracle Database Administrator, Cisco, SAP, serta Digital Game Programming and Development. Dari 2 wisuda yang telah dilakukan pada tahun 2011 dan 2012, sarjana TI UMN hampir semuanya telah bekerja sebelum diwisuda, dan semuanya bekerja di bidang yang terkait dengan teknik informatika. Hal ini menunjukkan prospek karir dan salary di bidang teknik informatika cukup menjanjikan, dan sarjana TI UMN mendapatkan sambutan yang bagus dari para pengguna lulusan. Sarjana TI UMN dipersiapkan untuk berkarir sebagai software engineer, database administrator, database application developer, multimedia application developer, dan game application developer. Mahasiswa Teknik Informatika UMN tidak hanya berprestasi di dalam kampus. Beberapa dari mereka memenangkan lomba yang tidak hanya lokal tapi juga internasional. Di antaranya adalah juara 2 web application pada lomba Alfion dan pemenang Tech in Asia Hackathon, yang dimana keduanya adalah lomba yang bertaraf internasional. Untuk memperluas kesempatan belajar bagi mahasiswa, disediakan beberapa beasiswa seperti beasiswa prestasi per semester untuk beberapa mahasiswa dengan indeks prestasi tertinggi, beasiswa Kompas Gramedia, program pendanaan pendidikan khusus, beasiswa untuk siswa SMA berprestasi, dan beasiswa untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mahasiswa dari Indonesia bagian timur seperti Papua, Minahasa, dan Manado. Demikian informasi tentang program studi Teknik Informatika UMN. Bergabunglah bersama TI UMN. Mahasiswa tingkat pertama atau semester 1 dan 2 disebut mahasiswa foundation year. Pada tingkat ini, semua mahasiswa mendapatkan mata kuliah dasar ilmu desain seperti Art and Design Principle, History, Color Theory, dan Typography. Setelah itu, mahasiswa juga akan mendapatkan mata kuliah yang mengasah keterampilan tangan mereka, seperti mata kuliah drawing dan juga sculpting. Ditambah lagi juga mata kuliah yang memperkenalkan multimedia design seperti Computer Graphic Introduction, fotografi, dan digital publishing. Pada tingkat 2 atau dimulai dari semester 3, mahasiswa dapat memilih salah satu dari 3 peminatan sesuai dengan yang diinginkannya. Saat ini DKV UMN memiliki 3 macam peminatan. Yang pertama adalah graphic design, yang kedua adalah animation, dan yang ketiga adalah sinematografi. Dan mulai tahun akademik 2013-2014, kami membuka peminatan baru, yaitu Interactive Media Design. Peminatan kedua adalah animation. Dalam peminatan ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar serta metode produksi animasi dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, baik yang dibuat dengan teknik digital maupun yang teknik tradisional. Selain mempelajari proses produksi, mahasiswa juga mempelajari tahapan praproduksi seperti penyusunan skrip, storyboard, dan lain-lain. Serta yang menarik adalah mahasiswa di sini pun mempelajari acting untuk memperkuat pemahaman gerak dan timing dalam animasi. Saat ini lulusan animasi memiliki peluang kerja yang sangat luas. Untuk bidang animasi 3D dapat bekerja sebagai 3D visualizer atau 3D modeler dalam production house, texture artist, 3D karakter, maupun object animation. Selain itu juga ada posisi lighting dan rendering artist, visual effect, dan juga motion graphic artist. Sedangkan bidang animasi 2 dimensi dapat bekerja sebagai character designer, ilustrator, keypost animator, in-between animator, dan juga colorist.
Lulusan sinematografi DKV mempunyai peluang besar untuk berkarir di bidang perfilman indie, pertelevisian, production houses, advertising agency, dan lain sebagainya. Pada saat bermahasiswa di sini, mahasiswa belajar untuk menulis naskah, menyutradarai film, kemudian mengedit. Sebagai DOP, mereka belajar mengoperasikan kamera, kemudian mengatur lighting. Mereka juga belajar mengatur set dan menyiapkan properti, kostum, makeup, special effect, dan lain sebagainya. Ultima Cinema Festival atau Ultifest merupakan ajang kompetisi di mana mahasiswa bisa memasukkan hasil karyanya dan di-screening untuk umum. Di sini mereka berlomba-lomba untuk memenangkan trofi yang sudah disediakan panitia. Kami juga mempunyai Ultima Screen, di mana kami mengumpulkan hasil-hasil terbaik dari karya mahasiswa dan memutarnya di gedung bioskop yang representatif. Di sini kami memanggil para insan film untuk menyaksikan hasil karya terbaik mahasiswa. Di samping itu, kami juga mempunyai Ultima Gate, di mana karya mahasiswa dikirimkan ke berbagai festival tingkat nasional maupun internasional. Menjawab perkembangan media interaktif di Indonesia, maka program studi desain komunikasi visual membuat satu buah pemikiran baru yang dinamakan Game and Interactive Media Design. Peminatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu membuat desain game dan media interaktif dengan penekanan pada sisi perspektif visual, gameplay, dan interaktivitasnya. Oleh sebab itu, peminatan interaktif media design menyiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan sebagai interaktif media designer, game designer, karakter designer, dan game environment designer. Program studi DKV adalah program studi yang akan menggabungkan antara 3 jenis ilmu, yaitu komunikasi, teknologi, dan juga seni. Program studi DKV memiliki visi menjadi program studi strata 1 desain komunikasi visual unggulan yang menghasilkan lulusan kreatif, inovatif, kompeten, dan berwawasan internasional di bidang animasi, desain grafis, dan sinematografi dengan basis Information and Communication Technology atau ICT, berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur. Di dalam seluruh peminatan, DKV UMN sangat mendukung link and match dengan dunia industri. Mata kuliah terutama yang ada di tingkat lanjut akan mengajak mahasiswa untuk berinteraksi dengan pelaku industri dalam sebuah proyek. Mahasiswa akan belajar bagaimana merencanakan sebuah proyek, menyusun proposal proyek, melakukan presentasi proyeknya langsung di hadapan dengan klien dari pelaku industrinya. Graphic designer memiliki peluang kerja yang sangat luas. Graphic designer bisa bergabung dengan biro desain dalam posisi logo designer, layout artist, font designer, brand designer, maupun bekerja dalam advertising agency dalam posisi art atau creative director. Dari sisi produksi pun, graphic designer juga bisa bekerja dalam bidang printing dan publishing. Graphic designer dapat terjun pula dalam industri kreatif lainnya seperti comic artist dan juga ilustrator. Mahasiswa graphic designer UMN mempelajari prinsip serta teknik desain baik yang diaplikasikan pada media cetak maupun dalam media digital. Selain mempelajari bagaimana desain dibuat, mahasiswa juga mempelajari bagaimana menempatkan desain grafis dalam kehidupan nyata serta peran desain grafis terhadap perkembangan masyarakat. Event tahunan dari graphic design UMN adalah sebuah acara bernama Ultigraph. Ultigraph adalah acara yang menjadi ajang pameran karya dan bertemu dengan pegiat desain dengan cakupan yang sangat luas. Mari bergabung menjadi insan muda kreatif bersama DKV UMN. Program studi manajemen memiliki visi untuk menghasilkan lulusan berwawasan internasional di bidang ICT Business Management. Selain itu memiliki jiwa teknopreneurship yang kuat dan berbudi pekerti luhur tercermin dari keputusan manajemen yang diambilnya berdasarkan etika bisnis yang berlaku. Kami memiliki 4 peminatan, masing-masing adalah marketing, lalu ada finance, human capital management, dan operation management.
Mahasiswa manajemen akan belajar 3 basic skill yang dibutuhkan oleh seorang manajer, mulai dari technical skill, lalu ada human relation skill, hingga conceptual skill. Mata kuliah yang nanti akan dipelajari oleh para mahasiswa adalah misalnya ada mata kuliah Foundation of Business, lalu Fundamental of Management, Finance, Technology and Innovation Management, hingga mata kuliah Brand Management. Kami menyelenggarakan training Human Resource Professional Program bekerjasama dengan HR Corporate Kompas Gramedia. Fasilitas yang tersedia yaitu laboratorium simulasi saham, laboratorium komputer dengan aplikasi SPSS, Lisrel, Amos, SAP, dan SAS. Halo, nama saya Felicia dari Manajemen 2009 UMN. Saya di sini sudah kuliah 3 tahun dan ini tahun terakhir saya. Selama saya kuliah di sini, saya merasa dosen-dosen yang ada di sini itu adalah dosen-dosen yang terbaik karena merupakan praktisi-praktisi dan mengajarkan kepada mahasiswanya bagaimana sih di dunia nyatanya, dunia kerja. Dan mata kuliah di sini dan ilmu-ilmu yang dibagikan di sini itu juga sangat berguna sekali karena sudah saya praktekkan sendiri di kerja magang dan itu ternyata dapat diaplikasikan. Nggak cuma itu, walaupun UMN ini adalah universitas baru, tapi fasilitas yang disediakan itu juga sangat memadai, apalagi terutama di bidang teknologinya. Karena kayak kita sekarang ini mahasiswa sudah menggunakan teknologi terbaru untuk proses belajar mengajar. Saya juga mendapatkan banyak teman-teman di sini, dapat meningkatkan networking saya, dan saya yakin itu juga akan berguna untuk saya nanti setelah di dunia kerja. Dunia informasi berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan juga industri media. Nah, berangkat dari fakta itu, tentu diperlukan tenaga yang handal dan profesional di bidang komunikasi. Kami dari program studi ilmu komunikasi, khususnya Fakultas Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, mendidik calon tenaga profesional yang berbasis ICT, berjiwa wirausaha, dan juga berbudi pekerti yang luhur. Program studi ilmu komunikasi memiliki 2 bidang peminatan, yaitu Multimedia Journalism dan Multimedia Public Relations. Bidang peminatan Multimedia Journalism mendidik dan mengarahkan tenaga profesional di bidang jurnalistik dengan ragam kompetensi meliputi penguasaan konsep dasar jurnalistik, proses kegiatan jurnalistik multimedia, baik itu cetak, elektronik, dan juga online. Proses editing dengan teknologi terkini, serta tak lupa kemampuan dalam pengelolaan media dari aspek organisasi dan bisnis. Prospek karir dari bidang peminatan ini pun sangat beragam, mulai dari menjadi jurnalis, news editor, news writer, producer, TV presenter, announcer, hingga fotojurnalis. Bidang peminatan Multimedia Public Relation, kami mendidik dan mengarahkan mahasiswa untuk kelak menjadi tenaga yang profesional di bidang kehumasan dengan memiliki kompetensi perencanaan dan pengelolaan, program-program public relation, manajemen public relation, riset dan evaluasi PR, public speaking, kemudian lobby dan negosiasi. Membangun hubungan dengan publik, mempromosikan reputasi dan image perusahaan, mengelola krisis, dan juga aktivitas public relation dengan berbasis teknologi new media. Prospek karir di bidang public relation terbuka sangat luas dengan potensi lulusan untuk menjadi Corporate Communication Officer, PR Konsultan, PR Eksekutif, PR Marketing, Media Relation Manager, hingga Community Relation Manager. Kami melengkapi proses belajar mengajar dengan sarana penunjang yang sangat lengkap dan berstandar industri. Misalnya, laboratorium multimedia, laboratorium editing radio dan TV, laboratorium fotografi, dan studio TV. Tenaga pengajar di program studi kami terdiri dari akademisi dan praktisi profesional di bidangnya. Kombinasi antara latar belakang keilmuan dan pengalaman nyata ini tentu mampu memberikan keunggulan materi pada kurikulum pengajaran kami. Bergabunglah dengan kami untuk menjadi praktisi komunikasi yang handal. Guna menatap masa depan cerah
di abad teknologi multimedia ini. Program Studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang disusun berdasarkan KKNI dengan mengikuti perkembangan terkini dari konvergensi standar akuntansi keuangan sesuai dengan International Financial Reporting Standard. Kurikulum terus diupdate dengan mengikut sertakan berbagai pihak, baik praktisi maupun akademisi di bidang akuntansi, sehingga kurikulum yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Program studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara memiliki 3 peminatan, yaitu auditing, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi. Satu hal yang menjadi keunggulan dari program studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah adanya mata kuliah praktek audit dan praktek perpajakan yang berisikan praktek kerja di bidang audit dan perpajakan. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kasus real yang terjadi di dunia kerja dan disampaikan oleh pengajar yang merupakan praktisi di bidangnya. Program studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara dipersiapkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu akuntansi berbasis ICT. Oleh karena itu, accounting software menjadi bagian dari materi perkuliahan dan laboratorium akuntansi. Sampai dengan saat ini, accounting software yang digunakan adalah Accurate, MYOB, ACL, dan SAP. Semua mata kuliah akuntansi pada program studi S1 Akuntansi UMN dilengkapi dengan laboratorium akuntansi. Satu lagi keunggulan dari program studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah adanya program magang. Program magang dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu akuntansi di dunia kerja, serta mampu mendapatkan pengalaman praktis di bidang akuntansi. Program magang dapat dilanjutkan dalam bentuk perikatan kerja antara mahasiswa dengan perusahaan tempat magang. Sampai dengan saat ini, sebagian besar mahasiswa yang mengikuti program magang ditawarkan untuk berlanjut menjadi karyawan di perusahaan tempat magang. Magang dilaksanakan di Ikatan Akuntan Indonesia, Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, serta perusahaan di berbagai industri. Dan sebagai salah satu dari unit Kompas Gramedia, maka program magang juga dilaksanakan di berbagai unit di Kompas Gramedia. Dosen pengajar pada program studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara memiliki kompetensi tinggi dan memiliki pengalaman praktis di bidang akuntansi. Oleh karena itu, kurikulum program studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara dipersiapkan agar lulusannya mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengambil jalur profesi. Mahasiswa juga telah mengikuti berbagai kompetisi di bidang akuntansi dan telah berhasil memperoleh penghargaan atas prestasinya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, skripsi disusun berdasarkan jurnal ilmiah dan hasil penelitian mahasiswa akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah sesuai dengan ketentuan Dikti. Sebagian besar lulusan daripada program studi S1 Akuntansi telah terserap di dunia kerja pada saat mereka diwisuda, dan lebih dari 50% mahasiswa menyelesaikan studinya dalam waktu 7 semester. Saat ini, lulusan daripada program studi akuntansi telah bekerja, telah terserap di dunia kerja di berbagai bidang industri, termasuk di kantor akuntan publik Big Four seperti EY dan KPMG. Peluang karir untuk lulusan S1 Akuntansi UMN sangat luas, terbuka untuk seluruh bidang industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan akuntansi dibutuhkan oleh seluruh perusahaan, dan khususnya terkait dengan konvergensi SAK dengan IFRS, maka perusahaan perlu mengadaptasi laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lulusan daripada program studi akuntansi dapat berkarir baik sebagai akuntan eksternal di kantor akuntan publik, sebagai akuntan manajemen di perusahaan, sebagai konsultan pajak, sebagai analis daripada sistem informasi akuntansi. Hai, nama saya Febrianti Simon, saya angkatan 2008, prodi akuntansi di UMN.
Saat ini saya sudah lulus dari UMN dan saya sudah bekerja di salah satu KAP Big Four ternama di Indonesia, yaitu di Ernst & Young. Saya juga selama di UMN, saya menjadi asisten laboratorium dan juga saya sempat mengikuti beberapa perlombaan. Dan untuk perlombaan yang cukup mengesankan bagi saya adalah ketika saya mengikuti SIMA Global Business Challenge. Itu kami berempat dengan tim dan kami berhasil sampai di finalnya di UI. Hai, saya Patricia Diana dari Akuntansi 2008. Saat ini sih saya sedang bekerja di salah satu KAP Big Four, Ernst & Young. Ya, saya sih cuma mau bersharing bersama kalian bahwa apapun yang kalian pelajari dalam kampus pasti akan berguna di dalam kehidupan dalam berkarir. Jadi semangat ya selalu di UMN. UMN akan memberikan yang terbaik buat Anda. Saya adalah salah seorang lulusan jurusan akuntansi yang sekarang sudah mempunyai kantor sendiri dengan beberapa teman. Kemudian saya juga menjadi komite audit di beberapa BUMN, dan saya melihat dari pengalaman saya bahwa akuntansi adalah suatu jurusan di mana kalau nanti mahasiswa lulus itu akan mendapatkan kesempatan yang luas yang mengisi posisi-posisi baik dari low level, middle level ataupun top level. Bahkan anak saya sendiri pun saya minta masuk di UMN. Mari bergabung bersama kami program studi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. Excellent career begins with excellent education. Selamat datang. Anda berada di tempat yang tepat. Excellent career begins with excellent education.